kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Mungkin sikap siap kita atau kesadaran kita untuk cinta terhadap negara atau tanah air kita. Siap siaga bela negara itu sebenarnya wajib ya bagi kita sebagai orang Indonesia untuk menghadapi segala macam ancaman baik dalam maupun dari luar. Yang biasanya kita lakukan di dalam kegiatan olahraga, baris berbaris atau PBB, kedisiplinan dalam menjalankan tugas di dalam bekerja, dan dalam kehidupan di keluarga sehari-hari. Menolong orang tua kali ya, nyapu, terus taat beribadah, saling menolong antar teman, antar tetangga. Kalau di kantor mungkin datang tepat waktu, terus loyal terhadap atasan, menghargai teman. Sebagai contohnya kita kan sebagai pengamanan ya, itu untuk pengamanan gedung, kemudian personil, terutama kalau ada ancaman dari luar. Di samping itu juga mengamankan arsip file-file yang bersifat rahasia. Apalagi isinya kan buat kerahasiaan negara itu harus kita jaga. Mungkin salah satunya kita harus mempersiapkan fisik, memperkuat mental juga, menambah pengetahuan kemiliteran, dan meningkatkan intelijensi kita sendiri. Diri kita ini harus sadar bahwa kita itu masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia itu memang kodratnya harus mencintai bangsa dan negaranya gitu. Jadi kalau kita udah sadar, kita pasti akan memiliki sifat atau perilaku kesiapsiagaan bela negara. Paling tidak kita ya disempatkan olahraga untuk menjaga fisik kita, kemudian untuk menjaga rohani kita ya kita banyak berdoa untuk membangun rasa yang ada dalam diri sendiri. Mengingat pentingnya kemerdekaan dan mengingatkan zaman penjajahan. Mungkin kalau masyarakat belum sadar, kita kasih tahu dulu ke mereka apa sih manfaatnya siap bela negara itu. Misalkan kita jadi punya pikiran lebih positif, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih loyal, lebih disiplin. Kalau misalkan teman-teman atau masyarakat udah tahu itu, insya Allah mereka pasti bakal mau melakukan perilaku kesiapsiagaan negara gitu. Sebenarnya kan masyarakat kita kan itu ya kompleks ya, jadi susah untuk memperingatkan satu persatu. Ya yang dimulai dari diri sendiri dulu deh. Kita harus sesering mungkin memberikan pandangan dan nasihat serta mensosialisasikan betapa pentingnya bela negara dengan contoh yang nyata. Kesiapsiagaan bela negara tempat aku kerja, mungkin karena di kantor aku ini ada PNS, ada TNI, ada Polri. Yang terlihat itu disiplin ya. Jadi teman-teman TNI dan Polri itu mengajarkan kami yang para PNS itu tentang disiplin, terus loyalitas terhadap atasan, terus yang kelihatan banget tuh hormatnya gitu loh. Jadi kalau TNI sama Polri itu dari bawahan ke atasan tuh kelihatan banget hormatnya atau loyalnya sama atasan gitu. Kita bisa memberikan ya, mengingatkan, mengarahkan. Kalau diterima ya syukur, enggak ya sudah. Itu dari masing-masing personil sih itunya. Pada dasarnya kesiapsiagaan bela negara di lingkungan bekerja di tempat kami sudah terlaksana hampir semuanya. Sebagai contoh, para pegawai sudah bekerja dengan tepat waktu, disiplin, serta kegiatan senam pagi dan berbaris sebelum bekerja, terutama dalam memperingati hari-hari besar kita melakukan upacara bendera. Jadi kita tuh kalau sebagai bawahan memang memiliki kewajiban untuk mengikuti arahan atasan atau komando atasan, tapi
kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan atasan ketika komando tersebut salah atau melenceng dari ideologi negara. Kalau atasan kita tidak gubris gitu ya, tidak dengarkan masukan kita boleh banget kok untuk nggak ngikutin arahan tersebut gitu, karena kan fatal akibatnya kalau kita mengikuti arahan yang melenceng dari ideologi negara gitu. Kalau di kantor sini mah istilahnya tuh unik ya, untuk orang-orangnya kita seperti kesatuan, memang seperti keluarga. Jadi itu adalah pemersatu antara kita semua. Sebaiknya mah seluruh warga negara Indonesia ya. Seluruh masyarakat yang berada di negara tersebut gitu. Ya, semua warga negara itu harus gitu. Mematuhi perintah komando dengan terlebih dahulu harus mengkonfirmasi tentang kesesuaian perintah dengan ideologi negara yang kita anut selama ini. Hal-hal mudah dulu deh, kalian datang tepat waktu, ngikutin aturan yang berlaku, misalkan dari seragam. Tunjukkan bahwa kalian sebagai CPNS itu memiliki antusias dalam bekerja, memiliki antusias dalam membela negara. Salah satunya melakukan pekerjaan di kantor Kementerian SDM gitu. Sebenarnya itu kan untuk komando yang salah ya. Jadi kita harus bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak. Kalau yang benar kita pakai, yang salah kalau bisa kita peringatkan atau kita pending dulu atau bagaimana untuk diadakan perbaikan. Pesan kami untuk para CPNS muda harus lebih mempersiapkan dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam bela negara. Sebagai penerus bangsa harus mempunyai kredibilitas yang tinggi, kemudian pribadi yang toleransi sama sesama, punya integritas dan siap menjaga kedaulatan NKRI. Itu aja. Secara umum, pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah telah memahami tentang bela negara. Implementasi tentang bela negara juga sudah diterapkan di masing-masing satker dengan berbagai kegiatan yang berbeda antara satu satker dengan satker yang lainnya. Dari sudut pandang yang ada, dapat ditarik kesimpulan pula bahwa sudah ada pemahaman tentang ideologi dan ideologi tersebut telah tertanam di masing-masing individu. Dilihat dari cara mereka mengambil keputusan apabila terdapat trade-off antara tugas dari atasan dan ideologi negara. Mereka akan memilih untuk tetap setia pada ideologi negara. Hal yang harus difokuskan ke depannya adalah mengenai bagaimana cara menyebarluaskan pemahaman tentang bela negara kepada masyarakat luas, mengingat bahwa penduduk di Indonesia itu sangat plural dan tingkat pendidikannya berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan perbedaan tersebut bisa disebut sebagai kesenjangan karena ada yang hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah, tapi juga banyak yang S3. Hal ini harus menjadi fokus untuk kedepannya, bagaimana cara memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat secara luas apa itu bela negara. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 narasumber tersebut adalah kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dapat berupa baris berbaris atau PBB, disiplin dalam menjalankan tugas, serta saling menolong. Upaya agar masyarakat sadar akan bela negara bisa dimulai dari diri sendiri, selalu mengingat perjuangan kemerdekaan dan sadar akan pentingnya bela negara. Kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja dapat dilihat dari rasa hormat yang tinggi pada atasan, disiplin dan tepat waktu, mematuhi aturan. Lalu, siapa saja sih yang harus memiliki sikap kesiagaan bela negara ini? Tentu saja seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia. Sebagai CPNS Kementerian ESDM, kita harus lebih mempersiapkan kesiapsiagaan bela negara, harus mempunyai kredibilitas yang tinggi, toleransi sesama, berintegritas, dan siap menjaga kedaulatan NKRI.